Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kali ini kita punya kesempatan untuk belajar bersama di channel Purnama Sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang tips-tips menyenangkan bagaimana caranya belajar sejarah. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari sejarah sering dianggap sulit oleh beberapa orang. Dari berbagai macam alasan kesulitan belajar sejarah, alasan yang paling sering muncul ialah karena sejarah memiliki banyak hafalan mengenai berbagai macam peristiwa, tokoh-tokoh, belum lagi mengenai tanggal, tempat, juga tahun yang tercantum di dalam sejarah. Padahal, bila kita memiliki cara yang tepat dalam mempelajarinya, belajar sejarah cukup menyenangkan loh. Nah, berikut kita akan memberikan beberapa tips kece yang bisa kamu terapkan. Dengan begitu, mempelajari sejarah tidak akan menjadi hal yang menjemukan buat kamu. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk dapat mengerti tentang sejarah adalah membaca buku-buku sejarah. Bila kamu bukan tipe orang yang bisa bertahan membaca buku yang tebal, kamu bisa memulainya dengan membaca buku-buku yang mengangkat tokoh-tokoh sejarah. Untuk permulaan, kamu bisa memilih buku-buku yang berisikan tokoh-tokoh sejarah populer, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Biasanya, dalam buku-buku mengenai tokoh itu, terdapat berbagai macam penggalan peristiwa penting sejarah yang pastinya berkaitan dengan sejarah yang akan kamu pelajari. Hal terpenting selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk mempermudah belajar sejarah adalah dengan membuat note atau catatan kecil yang berisi peristiwa-peristiwa penting mengenai sejarah yang kamu pelajari. Note itu bisa kamu mulai dengan mencatat berdasarkan kronologis waktu atau alur waktu peristiwanya. Dengan dimulai secara kronologis, maka akan memudahkan kamu mempelajari alur peristiwa bersejarah. Bentuk note itu bisa kamu buat semenarik mungkin, yang pastinya yang mudah kamu pahami. Dengan begitu, saat membacanya, kamu tidak akan bosan dan dapat memahami peristiwa itu dengan baik. Bila kamu tipe pembelajar yang sulit menghafal dan juga sangat tidak menyukai tentang catat-mencatat, maka kamu harus belajar sejarah bersama teman-temanmu atau sahabatmu, gurumu, dengan cara berdiskusi. Sebab dengan cara berdiskusi, kamu bisa lebih cepat memahami peristiwa sejarah sekaligus siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya. Dengan berdiskusi, kita juga sebenarnya sedang membuat apa yang kita ketahui bertahan lebih lama. Dengan saling berdiskusi, kita akan saling mengisi kekurangan pemahaman akan peristiwa bersejarah ataupun informasi lainnya yang mendukung. Dengan melakukan diskusi, kamu tidak harus melakukannya dengan situasi yang serius. Diskusi bisa dilakukan dalam suasana yang santai, bahkan saat kamu sedang nongkrong. Nah, tips berikutnya sangat cocok untuk kamu yang hobi traveling. Kalau kamu ingin mengerti segala hal berbau sejarah, maka kamu harus sering-sering bermain ke museum dan lokasi wisata sejarah. Sebab di tempat itulah kamu bisa belajar sejarah dengan menyenangkan. Dengan begitu, kamu tidak akan bosan dan bisa memahami hal-hal berbau sejarah dengan sangat cepat. Apalagi bila kamu berkunjung ke tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Atmosfer di lokasi itu akan membuat kamu mengerti dan membayangkan bagaimana peristiwa bersejarah terjadi di masa lampau. Selain itu, biasanya pemandu di museum atau lokasi wisata sejarah memiliki pengetahuan sejarah yang pastinya tidak akan ada di buku pelajaran. Kamu bisa bertanya banyak kepada pemandu tersebut mengenai peristiwa sejarah yang bersangkutan. Tips terakhir bagaimana cara menyenangkan belajar sejarah adalah dengan menonton film atau dokumentasi sejarah. Bagi kamu yang tidak suka membaca berlama-lama atau mungkin malas berjalan-jalan, alternatif belajar sejarah melalui film adalah sangat dianjurkan. Menonton film sejarah akan sangat menyenangkan karena dengan menonton film sejarah, kita dapat langsung menyaksikan peristiwa-peristiwa sejarah tersebut melalui adegan-adegan yang langsung. Walaupun ya, sekarang banyak film-film sejarah yang dibuat dengan drama-drama yang sudah ditambahi oleh produser-produser film. Tapi, tema-tema dalam sejarah tersebut dapat kamu jadikan referensi untuk belajar sejarah. Nah, itu tadi tips-tips menyenangkan bagaimana belajar sejarah. Belajar sejarah itu mudah kok, karena kita bisa mengambil berbagai macam hikmah dari peristiwa-peristiwa sejarah di masa yang lampau.
Sejarah-sejarah itu mudah, maka terus pantengin channel Purnama Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.